Materinya Udah, Bu. aman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Masih semangat dan sehat? Insya Allah, Bu. Ini agak pilek lah. Agak pilek, tapi semoga masih semangat ya. Walaupun ini apa namanya pasti berkurang tuh konsentrasinya. Ya masih di tempat kerja, Baru banget pulang, Bu. aman ya. Daniel masih kerja kayaknya. Daniel sama Randi tuh angkatan dua dua ya. Betul, Bu. Di KRS ambil KKN nggak? Ngambil, Bu. Nah, ini juga mau dipertanyain. Aku Oke. tuh nggak bisa, apa, verifikasi yang di websitenya itu loh. Oh, heeh, Jadi nantilah ya. gagal terus, ah. Tapi kan harusnya kalian itu kan tidak ikut dulu KKN karena memang beda ininya ya, beda ambil semesternya kan. Pernah Iya, cuti, cuma gak apa-apa lah diikut sertakan aja kapan lagi kalau bukan sama teman seangkatan ya. nah itu. Makanya kemarin ya udah ambil aja lah dulu KKN. Next kita bahas nanti. Oke, di pertemuan keempat ya, sistem lingkungan industri, kita akan bahas daya dukung lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Nah, kalau sebenarnya saya kurang suka mata kuliah teori, jadi nanti harapannya mulai pertemuan kelima ya, kita sudah mulai presentasi, saling diskusi aja lah nanti ya. Kelima itu nanti ada bagiannya, siapa kalau nggak salah? Giri atau siapa ya? Pertemuan kelima next Kalau presentasi apa? lihat di sini sih ada Dani. Oh, Dani ya. Tapi nanti pengumpulannya diserentakkan di minggu kelima ya, walaupun misalkan ada yang kebagiannya di minggu ke-9 setelah UTS, tetap materinya dikumpulkannya di pertemuan kelima situ ya. Jadi deadline-nya masih sama walaupun nanti presentasinya berbeda. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang daya dukung lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Nanti materi ini bisa teman-teman kembangkan lagi, cari lagi informasinya, karena banyak sekali ya update kalau tentang teori itu pasti ada update tiap tahunnya. Atau banyak juga contoh-contoh yang belum dibahas di sini. Oke, sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya aja, Bu. Oke. Baik, teman-teman. Kita sebelum mulai perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Mangga, Ibu. Oke, terima kasih Kang Randi. Ini yang sudah hadir, nambah Kang Giri ya. Oke, teman-teman, kita lanjut saja. Oke, jangan lupa, ini 80%. Jangan lupa mengisi presensi ya di Litera. Konfirmasi juga kehadiran dosen dan sesuai atau tidak sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan di awal. Kalau yang ini berlaku di semua mata kuliah, jadi teman-teman walaupun nanti misalkan ada dosen yang tidak mengingatkan, presensi udah jadi kewajiban kalian ya, presensi dan juga konfirmasi. Dosennya hadir tidak, atau sesuai atau tidak nih yang dibahas hari ini dengan RPS yang sudah disajikan. Tuh. Oke, pertemuan keempat tentang daya dukung lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam ini sebagai pemicu ya, pemicu kenapa kita perlu paham manajemen lingkungan di industri khususnya. Minggu kelima tentang komponen dan pengelolaan ekosistem industri, nanti sustainable energy dan green manufacturing sampai ke produksi bersih ya yang akan dibahas. Oke, ini untuk yang tugas nanti kita bahas di terakhir deh. Oke, ini submaterinya. Nanti kalau teman-teman perhatikan di Litera, di tiap pertemuan sudah saya siapkan apa saja submateri yang harus dibahas di tugas individu ya, atau di presentasi yang akan teman-teman presentasikan. Minimal mencakup submateri itu, tapi kalau mau lebih dari itu boleh. Sangat dipersilahkan.
minimalnya yang sudah tercantum di Litera. Tapi coba cek aja pertemuan kelima, apa ya tujuannya, capaian pembelajaran apa, submaterinya apa, keenam apa, dan seterusnya. Sampai pertemuan 9 sih baru saya update sampai pertemuan 9. Oke, inilah kenapa latar belakang dulu sih. Latar belakang kenapa sih kita perlu tahu ya kalau sumber daya alam kita itu terbatas dan bagaimana cara untuk supaya lingkungan itu akan terus-menerus bisa mendukung kebutuhan manusia ya. Jadi manusia itu pasti membutuhkan lingkungan. Lingkungannya yang seperti apa? Lingkungannya yang harmonis ya, ada yang nyaman untuk manusia itu sendiri. Sebetulnya semua inovasi, semua usaha yang dilakukan teknologi itu untuk mendukung kebutuhan manusia ya, untuk mendukung kebutuhan manusia. Semakin ke sini makin ada aja alat atau teknologi yang diciptakan menggunakan sumber daya alamkah atau yang dapat diperbaharui macam-macam ya. Cuma tujuannya satu, untuk mempermudah kelangsungan hidup manusia. Semakin dibuat nyamanlah manusia ini. Salah satunya misal di alat yang nggak perlu pun dibuat ada ya. Lebih manja nih manusia ya. Jadi dengan adanya, tuntutan-tuntutan kebutuhan manusia ya, dengan nambah pengetahuan manusia itu, tambah juga pembangunan, teknologinya juga makin berkembang. Nah ini bisa mengubah apa yang ada di alam. Jika berlebihan namanya eksploitasi ya. Bumi semakin sulit untuk mendukung kehidupan manusia, semakin krisis juga dan semakin mengancam kualitas hidup manusia secara tidak disadari ya. Kalau kita sudah mengetahui dampaknya, insya Allah ada kesadaran kita untuk mempergunakan sumber daya itu dengan optimal ya, dihematlah. Nah, kalau lingkungan itu kombinasi antara fisik, cangkupan kondisi sumber daya alam, dan peran data sosial yang diciptakan oleh manusia. Lingkungan yang akan ada di sekitar manusia itu tergantung manusianya itu sendiri ingin membentuknya seperti apa ya. Kalau misalkan di masyarakat deh, di masyarakat tidak ada yang mengolah atau mengelola sampah, lingkungannya akan sangat kotor. Apakah lingkungan yang kotor akan nyaman untuk manusia itu tinggal? Tentunya tidak ya, kecuali ada yang kelainan lah itu mah. Pasti kalau lingkungan kotor akan memicu kesehatan, salah satu contohnya dan lainnya, seperti itu. Jadi hubungan manusia dan lingkungan itu sangat penting, sehingga, dalam membentuk hubungan itu harus, saling berinteraksi ya. Harus ditentukan apa usaha atau upaya untuk membuat lingkungannya semakin nyaman untuk ditinggali. Oke. Untuk daya dukung lingkungan ya sebetulnya adalah berawal dari tadi kebutuhan manusianya. Kebutuhan manusianya semakin bertambah, semakin istilah umumnya semakin manja lah. Kebutuhan manusia semakin bertambah. Terus sumber dayanya yang ada itu semakin berkurang dengan adanya tadi pembangunan ya, produksi yang terus-menerus, sumber dayanya cenderung tetap ataupun bisa berkurang ya. Nah, makanya diperlukan konsep daya dukung lingkungan. Kita harus tahu lingkungan kita bisa mendukung seberapa banyak ya untuk kebutuhan manusia ini. Kita perlu tahu konsep daya dukung lingkungan. Jadi konsep ini digunakan untuk merencanakan. Di pembangunannya ada yang perencanakannya pembangunan berkelanjutan ya. Kalau tidak punya ilmu ataupun informasi tentang apa sih pembangunan yang berkelanjutan ya, kita akan gunakan bahan-bahan yang cuma ada tersedia di alam saja. Dan itu sangat eh, sangat penting ya untuk adanya pembaharuan lagi dari sumber daya itu. Oke, dengan anggapan bahwa pemanfaatan yang tidak bagaimana cara memanfaatkan daya dukung lingkungan tanpa tidak melebihi, potensi yang ada. Nah, ini akan menjamin terjaganya kondisi lingkungan yang lestari. Pernah dengar ya kalau air itu jangan-jangan nanti anak cucu kita ya, teman-teman itu tidak bisa tahu apa air itu seperti apa atau kekeringan karena ya ulah kita sekarang bisa mempengaruhi yang terjadi di masa-masa yang akan datang gitu ya. Sudah sering dengar, rumor tentang kiamat kapan, ternyata nggak jadi lagi gitu ya. Itu salah satu dampaknya dari aktivitas manusianya itu sendiri. Oke, pembangunan bagaimana bisa dapat dinilai, sustainable atau berkelanjutan. Nah, jika nilai tambah sumber daya alamnya ya melalui rekayasa teknologi itu lebih tinggi
daripada nilai depresiasi sumber daya alam, ya. Jadi nilai tambah dari sumber daya alam tuh lebih tinggi dari ketersediaan sumber daya alamnya, gitu. Makanya itu bisa dinilai, pembangunan itu berkelanjutan. Oke. Ini, next konsep dasar daya dukung lingkungan ya, ada beberapa definisi, nanti definisi-definisi ini, dipelajari saja banyak menurut beberapa ahli. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan itu adalah lingkungan hidup yang mampu, bisa mendukung kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Nah, itulah yang disebut dengan lingkungan hidup, yang mendukung ya. Jadi adanya, dukungan dari semua sistem ya, semua sistem, lingkungan kehidupan manusia, bisa makhluk hidup atau bisa juga sosial dan yang lainnya. Jadi ini ada beberapa definisi terkait daya dukung, lingkungan. Oke, yang paling simpel yang mana nih? Nah, bisa juga diukur ya daya dukung lingkungan itu sebagai perimbangan. Jadi seimbang atau tidak antara jumlah penduduk dan juga luas lahan di daerah yang populasinya masih menganut sistem pertanian konvensional misalkan. Atau sebagai jumlah orang yang dapat disokong oleh berbagai sumber daya dan lingkungan alam, keadaan, sejahtera gitu ya. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu, untuk bisa dibangun suatu pemukiman, harus ada analisis dulu. Misalkan di situ adakah ketersediaan sumber air ya, bagaimana potensi gempa atau selain sebagainya. Nah itu menjadi salah satu daya dukung lingkungan. Oke, ya ya. Ada ini mendefinisikan daya dukung lingkungannya berdasarkan ada beberapa konsep, ada 7 konsep ya. Kalau berdasarkan misalkan di mana saya bahasnya, konsep pangan nih, dari sektor pangan nih. Berarti daya dukung lingkungan itu adalah suatu wilayah ya, kemampuan suatu wilayah untuk memberikan atau bisa tidak mencukupi kebutuhan pangan suatu wilayah ya, pada penduduk tersebut. Nah, itu salah satu contoh, definisi daya dukung lingkungan berdasarkan konsep pangan. Kalau berdasarkan mobilitas nih, mobilitas juga berarti tempatnya itu mampu tidak memberikan kebebasan ataupun ruang gerak yang baik bagi penduduknya untuk bergerak, seperti itu. Ada pemukiman yang padat ya, sangat padat pun ternyata ya memang bisa dibangun pemukiman, tapi apakah baik untuk, lingkungan manusianya ya, daya dukung lingkungannya. Makanya harus ada kalau di mobilitas ada memberikan kebebasan dan ruang geraknya. Kalau di tata ruang berarti harus bisa mengimbangi fungsi peruntukan wilayahnya, seperti bisa untuk kawasan lindung ada nggak, untuk kawasan budaya juga disediakan atau tidak, gitu ya. Ada 9 lah, definisi berdasarkan beberapa konsep, berdasarkan 7. Oke. Kalau daya dukung lingkungan kita harus tahu keterbatasan, kalau sumber daya alam kita itu terbatas ya. Jadi dengan bertambahnya populasi, terus ada aktivitas pembangunan, pasti ada konsumsi juga yang berlebihan ya. Bisa jadi ada konsumsi yang berlebihan. Nah ini bisa menyebabkan, penurunan pasokan sumber daya alam. Jika ya sumber daya alamnya memang alami ya, dari alam. Dia hanya diproduksi dari alam saja, tidak bisa dari kita buat, sumber dayanya. Bahkan, banyak di antaranya itu jadi langka ya, jadi langka contohnya kalau dulu misalkan masak masih berlimpah nih minyak tanah ya, minyak tanahnya berlimpah. Kalau sekarang karena nanti diprediksi ketersediaan minyak tanah di bumi itu hanya bisa, dipergunakan sampai sekian tahun, makanya kita harus, memikirkan sumber energi lain yang bisa digunakan untuk keperluan memasak misalkan, digantilah menggunakan bahan bakar gas contohnya. Ternyata bahan bakar gas itu masih banyak dan bisa dipergunakan, ya. Ada yang sudah jadi langka, jadi, ada juga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ya, ini bisa nanti teman-teman cek lagi, sumber pustakanya saya cantumkan, nanti bisa kalau masih penasaran bisalah dicari jurnalnya atau bukunya ya. Oke, jadi adanya kelangkaan tadi ya, kalau sumber daya alamnya terbatas. Jadi,
keterbatasan jumlah barangnya ya, tidak seimbang yang digunakan dengan yang untuk tadi memenuhi kebutuhan manusia tadi ya. Nah, ini ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi dia hanya ya mengandalkan ketersediaan di alam aja ya. Tidak dapat diperbaharui kembali atau tidak dapat didaur ulang nih. Jadi mendapatkan dan menggunakan air dan udara yang bersih sangat sulit dan juga menjadi langka. Bahkan sampai kita perlu mengeluarkan, kalau sekarang mah air banyak kan beli ya, atau masih banyak yang untuk minum ada yang pakai air ini enggak, air sumur atau kebanyakan beli? Contoh air deh, Beli sih Bu kalau untuk minum. beli ya? Iya. Kalau dulu saya masih merasakan dari air sumur loh, dimasak dan rasanya masih enak. Masih enak masih enak. Kalau sekarang, dari air sumur udah, wah kerasa besinya ya, rasa besinya, terus, tidak bersih seperti itu. Kalau dulu masih alhamdulillah masih ngerasain dari air sumur dimasak pun masih oke-oke aja, kayak air aqua lah ya rasanya. Kalau sekarang tidak deh, banyak rasa besinya. Nah, itu salah satu, contoh yang tidak bisa diperbaharui ya. Kita jangan sampai udara aja sampai beli nanti ya, udara bersih maksudnya, udara bersih sampai beli. Dulu sih yang pas ada ini ya, Covid ya, sampai beli udara ya. Nah, ini contohnya atau, ini ya, barang dan jasa yang dihasilkan juga terbatas karena sumber daya yang terbatas atau langka. Kalau buat mandi ada yang beli juga airnya? Biasanya ada sih Bu yang di Ada. beberapa daerah. Oh, di Yang sini pakai saya sering, pump Bu oh paling. iya, paham ya. Iya. Sering lihat juga perumahan yang airnya tuh kuning, ya. Air sumurnya kuning, jadi mereka pakai pump tuh. Nah, itu ya harusnya dianalisis dulu ketersediaan dan, kualitas airnya kalau kita dibangun untuk perumahan sih, kan untuk kalian juga, untuk manusianya juga ya. Kayak ini definisi sumber daya alam. Nah, ya. Jadi sumber daya alam itu, jika seseorang mengambil dan juga memanfaatkan, objek untuk menghasilkan suatu produk atau bisa juga merubah, bagian lainnya dari lingkungan ya, maka objek itu menjadi sumber daya alam. Contohnya apa? Kalau kita bisa, kita mengambil nih, terus memanfaatkan, terus menghasilkan produk dari yang kita ambil itu atau merubah bagian lain sumber daya alam. Contoh sumber daya alam bisa apa saja? Kalau dari definisi ini, Kayu mungkin. Oh, itu batu, bensin. batu, bensin, kayu, Iya yang gitu. kayu, kayu. Kalau kayu berarti asalnya dari mana? Pepohonan. Pohon, hutan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah kepikiran produknya, dicari lagi sumbernya dari mana. Itulah yang disebut dengan sumber daya alam ya. Jadi segala sesuatu di alam, yang dapat digunakan untuk manusia, kembali lagi sih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusianya sendiri ya, baik sekarang maupun di masa depan. Oke, seperti itu. Angin, sinar matahari juga bisa kita manfaatkan ya, gelombang laut, air terjun, mineral, dan serangga juga bisa, satwa liar yang kita bisa jadikan suatu produk, bisa juga merubah ke bagian lain. Kalau misalkan hewan yang bisa jadi sumber daya, contohnya apa hewan? Ikan mungkin Bu. Ikan. Terus yang Sejenis paling sering dimakan anak kos nih, ayam. Iya Bu. menunya ayam terus ya, menunya ayam, ya. Kalau ayam ayam dan ikan itu termasuk sumber daya alam apa? Dia bisa diperbarui lagi nggak jumlahnya? Bisa Bisa, diperbanyak? bisa. Bisa ya. Jadi, bukan termasuk yang, sustainable ya, bukan termasuk yang terbatas. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi juga untuk, memperbanyak sumber dayanya, gitu. Jadi semuanya ya, semuanya bisa termasuk sampai ke hewan. Pokoknya yang kita jadikan produk dan kita bisa, ubah ya ke bagian lainnya, gitu.
Oke, ada 3 jenis sumber daya alam, kalau ini menurut Suratmo 2007 ya. Ada sumber daya alam yang tidak terhabiskan atau non-exhaustible ya resources. Ada sumber daya alam itu bukan berarti tidak terbatas ya. Bisa diperbaharui secara terus-menerus, tapi bukan berarti, tidak terbatas, ada, cuma ya tidak selalu ada terus, cuma terbatas ya ketersediaannya. Contohnya tadi air, udara, terus minyak tanah misalkan, ada tapi terbatas. Nah, air ini nanti, eee, keterangannya lah, keterangan lebih lanjutnya. Nah, kalau udara, ini perlu tahu komposisi udara paling banyak ternyata nitrogen ya, nitrogen, oksigen. Oksigen cuma 20%, sisanya ya 78% paling banyak itu nitrogen dan, lain-lain sebagainya gas yang lainnya yang menunjang ya semua udara di bumi ini. Oke. Terus ada juga jenis yang kedua sumber daya terbarukan atau bisa diperbaharui atau renewable resources. Nah, kalau bisa kita pakainya yang ini, kita manfaatkan yang, bisa diperbaharui atau terbarukan ya, dapat diperbaharui. Contohnya hutan, terumbu karang. Nah, itu bisa ada tapi kita bisa perbaharui terus-menerus ya, walaupun memang dari hutan, dari alam maksudnya, tapi kita bisa, merawatnya atau bisa memperbanyaknya, ya renewable, resources. Jenis yang kedua. Oke, yang ketiga sumber daya alam yang terhabiskan ya, dia terhabiskan, jadi terbatas dan juga sulit atau tidak bisa dipulihkan ya, tidak dapat bertahan lama. Contohnya minyak, zinc, kobalt ya, besi juga termasuk ke yang terhabiskan. Karena butuh beberapa tahun lamanya untuk membentuk produk ini ya, minyak, zinc, kobalt atau besi itu butuh bertahun-tahun lamanya. Oke, contohnya, tanah ya, tanah itu membutuhkan sekitar 500.000 tahun untuk bisa membentuknya dari energi-energi ini. Terus cara menjaganya, ya ada penggunaan energi ini secara bijak ya, mendaur ulang minyak misalkan, atau, berkurangnya stok minyak ini jadi krisis energi tadi ya, sebagai latar belakang kenapa kita perlu bahan bakar lain selain minyak tanah contohnya untuk masak. Lumayan juga jadi ada alternatif, energi lain ya. Kita bisa memanfaatkan energi alternatif kalau sumber dayanya terhabiskan ya, sumber dayanya terhabiskan bisa pakai energi matahari, energi angin, gelombang laut, dan energi nabati. Oke, sekarang lingkungan hidup sebagai sumber ya, sumber daya. Jadi lingkungan hidup itu tadi ya, suatu area tertentu dengan segala sesuatu di dalamnya serta sistem hubungan satu sama lain. Nah, kalau lingkungan, hidup manusia, itu yang berhubungan dengan, suatu manusia dan sistem, hubungannya ya. Sumber daya tadi ya, sesuatu yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan atau keinginan manusianya itu sendiri. Jadi menjadi sesuatu yang kita manfaatkan tapi memiliki nilai, bisa juga menghasilkan tadi kepuasan, bisa nggak menunjang kebutuhan manusia ya. Oke. Ini ada beberapa strategi, harus ada strategi keberlanjutan sumber daya. Nah, ini ada caring for, the earth ya, caring for the earth. Jadi, menekankan tentang peran konservasi dalam persepsi pembangunannya. Tujuannya tentu untuk membantu memperbaiki kondisi masyarakat global yang, mencakup 2 kebutuhan. Pertama, terjaminnya ya, menjamin bahwa etika baru akan diterapkan, untuk kehidupan berkelanjutan dan mewujudkan prinsip. Yang kedua, untuk menggabungkan konservasi dan juga pembangunan. Nah, di mana konservasi ini tujuannya untuk mempertahankan kapasitas buminya, sedangkan pembangunan itu untuk memastikan bahwa setiap orang di seluruh dunia itu menikmati ya kebahagiaan secara berkelanjutan, kesehatannya terjamin, dan juga kecukupan hidup. Oke, ini ada, upaya ya, upaya pengelolaan sumber daya alam yang dikenal sebagai konservasi. Konservasi mencakup hal-hal ini. Jadi ada perlindungan terhadap proses ekologi, ada juga pengawetan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayatinya atau kehati ya, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya secara lestari, seperti penggunaan terus-menerus, lahan pertanian untuk produksi pertanian tanpa menguranginya.
Tapi kalau misalkan contoh yang ketiga nih, yang ketiga misalkan penggunaan terus-menerus lahan pertanian. Tapi kalau lahan pertanian digunakan terus-menerus tanpa ada upaya untuk kesuburan tanahnya akan ya tidak bisa digunakan juga ya. Bagaimana upaya itu? Nah, kita harus menerapkan prinsip yang tadi berkelanjutan ya. Berarti stop penggunaan yang kimiawi, kita kembalikan lagi kesuburan tanahnya. Ada namanya yang apa namanya ya? Yaitu bukan yang kimia organik ya, kembali lagi ke organik. Kenapa dulu produksi padi bisa banyak sekali, bahkan kita bisa swasembada pangan ya. Itu ya karena kondisi tanahnya memang masih bagus dan cara pengolahannya masih organik ya secara alami seperti itu. Sebenarnya alam kita baik-baik saja, tapi karena kebutuhan manusia ya pengennya terus-menerus ditambah ya banyak. Ya usahanya pun apapun jadi fast track gitu, jadi fast track. Tapi kalian untuk yang teknik industri diharapkan ya bisa mempunyai pengetahuan bagaimana caranya minimal mengurangi limbah, terus bagaimana upaya untuk memanfaatkan limbah atau bahkan bisa untuk membentuk produk baru dari limbah itu ya, usaha baru dari limbah itu, seperti itu. Oke, ini strateginya tadi ada konservasi dan juga adanya kebijakan ya, instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan dinamika lingkungan. Oke. Itu saja. Nanti di sini masih banyak sekali teorinya. Nanti teman-teman coba dicari ya untuk pustaka yang ini tentang apa saja nih. Eh, Pengantar pendidikan lingkungan hidup, ya. Terus prinsip ekologi untuk pembangunan. Ini bisa juga sebagai dasar teman-teman untuk nanti di tugas individu untuk presentasi. Banyak. Oke, kita bahas dulu untuk tugas minggu depan ya. Kang Dani hadir? Kang Dani, Daniel, ini empat-empatnya hadir sih harusnya. Mana ya? Ya ada, Bu. Oh, ada ya. Oke, sip lengkap. Ya, minggu depan berarti Kang Dani siap ya untuk presentasi. Ya, seperti saya aja seperti ini. Ya, siapkan materinya. Eh, Kalau di Litera bisa dilihat di saya belum. Coba saya buka dulu literanya udah pasti ada nggak ya? Nanti menyampaikan udah ada di Litera tapi belum ada. Sebentar. Yes, oke. E-learning. Sistem lingkungan industri. Oke, dah. Oke, ada. Bentar saya share screen lagi. Sudah tampil screen-nya? Sudah, Bu. Ya, nanti ini penjelasan untuk Sudah, Bu. untuk di tugasnya kelima, Kang Dani ya. Keenam itu sebentar saya lihat. Kang Daniel, ketujuh Kang Giri, ke-9 Kang Randi ya. Terakhir. Nah, nanti untuk yang pertemuan kelima, kalau bingung bahasnya apa saja, harus apa saja yang ada ya. Ini ada bahan kajian. Nah, nanti silakan dicari aja minimal yang harus dibahas itu ya sesuai bahan kajian ya. Tapi kalau mau lebih dari yang disampaikan, misalkan di sini sampai ke ekosistem dan proses bisnis ekosistem industri. Cuma ini ya. Mau menyampaikan contoh proses bisnis ekosistem produksi silahkan. Atau contoh praktek penerapan ekosistem industri ya memang harus ada contohnya ya praktek penerapannya gitu. Ini untuk yang minggu kelima. Untuk minggu keenam Kang Daniel minimal harus mengkaji ini ya. Sustainable energy apa sih yang disebut dengan sustainable ya? Apa saja yang termasuk ke sustainable energy? Terus ada teknologi terkini yang mendukung sustainable energy apa saja? Kebijakan energi sampai ke dampak sosial ekonomi adanya sustainable energy. Kalau yang ketujuh, sebentar. Ke, kenapa nih literanya? Oke, baru. Oke, yang ketujuh Kang Giri ya, ini ada tentang green manufacturing. Nah, di pertemuan ketiga sudah saya tambahkan beberapa contohnya ya, tapi nanti coba saya mau lihat dulu yang
Green Manufacturing versinya Kang Giri nih, apa saja contohnya ya. Ada tahap kegiatan Green Manufacturing apa saja, tujuan kenapa sih harus menerapkan Green Manufacture, dampaknya, contohnya, teknologi yang menjaminnya apa saja ya. Kalau yang ke-9, Kang Randi itu konsep dasar, ini walaupun sedikit tapi produksi bersih itu sangat kompleks ya. Konsep dasar produksi bersih, bagaimana apalagi pelaksanaan produksi bersih dalam industri ini. Kalau bisa ditambahkan juga contoh ya, contoh penerapan produksi bersih atau perusahaan mana yang sudah menerapkan produksi bersih. Seperti itu. Sangat kompleks dalam pelaksanaan produksi bersihnya, analisis produksi bersihnya sangat kompleks. Baik, Bu. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Jadi nanti kalian sama-sama deadline-nya di minggu depan ya, walaupun presentasinya di minggu ke-7, ke-6. Sama-sama di sini nanti di-upload dalam bentuk PDF aja. PDF upload-nya ke sini. Tugas mandiri ya, tugas mandiri. Jadi tenang Kang Dani, walaupun besok minggu depan presentasi, tapi deadline tugasnya sama-sama minggu depan ya. Jangan iri, jangan iri, enggak ya. Seperti itu ya di pertemuan kelima. Sudah jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup ya, oke. Minggu depan ya untuk PowerPoint-nya, tapi yang di-upload-nya PDF aja. Bahan kajiannya cek kembali di Litera ya, dan teman-teman mempresentasikan. Kalau masih ada waktu, kita bisa saling sharing diskusi lah. Nggak ada tanya jawab ya, Pak, siapapun di sini nggak ada tanya jawab, cuma kalau misalkan memang tertarik sama materinya bisa ditanyakan lebih lanjut gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya. Ada yang sudah istirahat, ada yang masih kerja mungkin ya. Jadi selamat melanjutkanlah apapun kegiatannya hari ini. Tetap sehat, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.